Everything I say is the truth. Make her disappear just like poof. Then she's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Francisca Nela Rombe, jurusan Pendidikan Fisika dengan NIM 2501035020005 dengan tema ekosistem abiotik dan perannya dalam kehidupan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Francisca Nela Rombe. Hari ini kita akan membahas tentang ekosistem abiotik, yaitu bagian dari ekosistem yang terdiri dari komponen tak hidup yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita ingat kembali, ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dengan faktor tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan. Komponen abiotik meliputi air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan mineral. Walaupun tidak hidup, tanpa abiotik, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan. Komponen abiotik adalah semua faktor fisik dan kimia yang menjadi dasar terbentuknya suatu ekosistem. Mereka tidak bernyawa, namun justru menjadi penopang utama bagi kehidupan biotik. Perannya antara lain menyediakan kebutuhan dasar seperti air, oksigen, dan unsur hara. Menjadi media tempat tinggal, misalnya tanah, bagi tumbuhan. Mengatur siklus energi dan materi, seperti siklus air atau siklus karbon. Menentukan jenis makhluk hidup yang bisa bertahan di suatu wilayah. Dengan kata lain, tanpa komponen abiotik, tidak mungkin ada kehidupan di bumi. Peran komponen abiotik secara khusus. 1. Air, sumber kehidupan utama. Tanaman memakai air untuk fotosintesis. Hewan dan manusia memerlukan untuk metabolisme. Kedua, tanah. Bukan hanya tempat tumbuh, tetapi juga sumber unsur hara. Tanah subur, kehidupan yang makmur. Ketiga, udara. Menyediakan oksigen untuk pernapasan dan karbon dioksida untuk fotosintesis tumbuhan. Keempat, cahaya matahari. Sumber energi utama ekosistem, dimanfaatkan tumbuhan sebagai produsen. 5. Suhu. Menentukan jenis makhluk hidup yang bisa hidup di suatu daerah. Misalnya, beruang kutub hanya bisa bertahan di daerah dingin. 6. Mineral. Unsur kimia seperti nitrogen, fosfor, dan kalium penting bagi pertumbuhan tumbuhan dan keseimbangan. Semua komponen abiotik ini terhubung erat dengan makhluk hidup. Contohnya, tanaman padi di sawah butuh tanah, air, cahaya matahari, dan suhu yang sesuai. Dari padi, itulah manusia mendapat beras sebagai makanan pokok. Jika salah satu faktor abiotik terganggu, misalnya air tercemar atau tanah rusak, maka keseimbangan ekosistem pun ikut terganggu. Jadi jelaslah bahwa
Komponen abiotik seperti air, udara, tanah, cahaya, dan suhu memiliki peran penting dalam menopang kehidupan. Tanpa mereka, makhluk hidup tidak dapat bertahan. Karena itu, marilah kita menjaga dan melestarikan lingkungan agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.